Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Ahyar, Widya Iswara, ahli muda dari BPSDM Hukum dan HAM. Pada hari ini saya akan menyampaikan video strategi pembelajaran dari mata pelatihan Agenda 2, pelatihan kepemimpinan pengawas, di mana total JP untuk mata pelatihan ini adalah 56 JP. Terdiri dari 10 JP pembelajaran mandiri melalui MOOC, 6 JP pembelajaran e-learning dengan sinkronus, 14 JP untuk pembelajaran asinkronus, dan 26 JP untuk klasikal. Untuk hari belajar mandiri dilaksanakan selama 2 hari masing-masing 5 JP, di mana peserta akan mengakses Learning Management System atau LMS yang dimiliki oleh LAN dan mengakses data dan informasi terkait mata pelatihan tersebut. Dan pada akhir pembelajaran mandiri tersebut, peserta akan membuat esai tugas terkait isu-isu di Agenda 2. Untuk pembelajaran e-learning itu sendiri terdiri dari sinkronus dan asinkronus yang terlaksana dalam 2 hari. Di hari pertama pembelajaran sinkronus akan saya buka dengan memberi salam, kemudian memberikan pantun dan mengenalkan diri saya berupa nama, jabatan, dan asal instansi. Kemudian setelah perkenalan diri dari saya akan melaksanakan ice breaking di mana para peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk dapat saling mengenal nama, instansi, dan hobi masing-masing. Dan sesi perkenalan ini akan dilaksanakan selama 10 menit. Kemudian kita akan ambil perwakilan secara random dari para peserta untuk memperkenalkan seluruh nama peserta di anggota dalam kelompoknya. Hal ini bertujuan untuk agar para peserta saling mengenal dalam lingkup kecil dan perlahan akan mulai mengenal dalam lingkup yang lebih besar lagi. Setelah ice breaking, saya akan menyampaikan tujuan dan overview dari mata pelatihan Agenda 2 agar peserta dapat mengetahui ke arah mana pelajaran ini akan dilaksanakan. Penyampaian tujuan kepada para peserta itu bermanfaat agar peserta memiliki arah dan target yang tepat dalam melaksanakan pembelajaran selama beberapa hari. Tidak lupa saya akan melaksanakan pretest sebagai langkah awal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta dan juga sebagai tolak ukur ketika nanti pada akhir pembelajaran saya melaksanakan evaluasi berupa post-test. Untuk pretest ini sendiri saya akan menggunakan media digital yaitu berupa laman quizzes di mana para peserta dapat mengakses kode quiz yang saya akan berikan pada awal pretest tersebut. Setelah pretest itu sendiri saya akan melaksanakan brainstorming kepada para peserta dengan menanyakan video tentang pelayanan publik, di mana setelah penayangan video tersebut, peserta akan kami pilih secara acak menggunakan vlog names untuk menyampaikan opini dan pendapat mereka terkait apa yang sudah mereka saksikan dari video tersebut. Dan setelah itu, saya akan memberikan penguatan terhadap pendapat-pendapat yang sudah mereka sampaikan sebelumnya. Setelah brainstorming yang tadi dilaksanakan, maka kita mulai memasuki pembahasan materi berupa ceramah singkat. Nah, setelah ceramah singkat itu saya berikan agar peserta tidak bosan, saya akan kembali melaksanakan ice breaking, di mana para peserta saya minta untuk bangun dan maju ke depan kelas dan mengikuti gerakan senam yang ditayangkan melalui video. Hal ini agar peserta tidak mengantuk dan badannya lebih segar setelah melaksanakan ice breaking dan siap mengikuti materi berikutnya yaitu penguatan pemahaman tentang Agenda 2. Setelah peserta mendapatkan materi kembali, maka kami memberikan penguatan dan kesimpulan terhadap materi yang sudah disampaikan. Kemudian kami berikan penugasan, di mana kami jelaskan apa yang harus dilakukan dan apa tujuannya. Dan tidak lupa pada akhir kelas, hari pertama sinkronus, kami memberikan motivasi dan pantun penutup kepada para peserta. Setelah itu, peserta akan melaksanakan asinkronus, di mana peserta dalam kegiatan ini juga dapat melaksanakan penugasan yang sudah kami berikan berupa penugasan kelompok. Di hari kedua, setelah kami memberikan ucapan salam dan kembali pantun, kami akan meminta para peserta untuk melakukan presentasi atas tugas yang mereka berikan. Pemilihan tugas juga kami lakukan secara acak menggunakan vlog names. Setelah presentasi dilaksanakan, kami akan melakukan ice breaking dan pelaksanaan ice breaking ini dilaksanakan menggunakan laman ideaboards.com di mana para peserta menjawab secara singkat melalui note-note digital yang telah kami sediakan. Memasuki materi yaitu pembahasan modul 3 dan 4 di Agenda 2 mata pelatihan PKP ini. Setelah itu kami laksanakan ice breaking kembali agar peserta tidak bosan dan tidak jenuh dengan pelajaran yang kami berikan, di mana ice breaking ini berupa benda sekitar. Para peserta diminta untuk menyaksikan atau melihat ke sekitar mereka dan memilih benda yang akan mereka tunjukkan dan mereka jelaskan dan mengapa benda itu harus ada di lokasi dekat mereka. Penunjukan peserta melalui fasilitator menunjuk satu orang dan kemudian peserta tersebut melempar giliran berikutnya kepada peserta lainnya dan begitu seterusnya. Setelah ice breaking itu, maka kami jelaskan juga penugasan untuk hari kedua apa yang harus dilakukan oleh peserta dan secara jelas dan terperinci kami jelaskan step-step apa yang harus dilakukan oleh mereka agar mereka tidak bingung. Setelah itu mereka dapat melanjutkan asinkronus di hari kedua dengan melaksanakan tugas-tugas dan juga membaca-baca materi yang ada. Memasuki bagian ketiga dari pembelajaran ini yaitu klasikal tatap muka. Di hari pertama setelah perkenalan singkat, karena kami sebelumnya sudah perkenalan melalui sinkronus, kali ini kami akan lebih dalam lagi mengenal satu sama lain antara peserta, di mana para peserta kami bagi ke dalam beberapa kelompok dan mereka akan menyampaikan ke dalam teman-teman dalam kelompok tersebut apa yang membuat mereka tidak fokus dalam hal belajar atau apa yang tidak mereka suka.
Nah, nanti setelah itu, setelah kami bagikan selama beberapa menit, kami akan minta mereka membuat lingkaran, dan kami berikan bola dan kami mainkan musik, di mana mereka sambil berjoget dan musik diputar, mereka akan melemparkan, menjalankan bola tersebut, dan saat bola itu berhenti, pemegang bola tersebut akan menyampaikan apa yang sudah dia dapatkan informasi tentang kawan-kawannya dan apa yang mereka tidak sukai. Hal ini bertujuan agar para peserta semakin saling mengenal satu sama lain. Setelah ice breaking, maka kami lakukan ceramah singkat kepada para peserta menggunakan beberapa media yang sudah kami siapkan. Dan kemudian setelah itu kami bagi ke dalam beberapa kelompok untuk diskusi terkait beberapa topik yang mereka akan pilih terkait pelayanan publik. Dan setelah para peserta memilih topik pelayanan publik yang mereka pilih untuk didiskusikan, kami akan melaksanakan ice breaking kembali, di mana para peserta akan kami minta untuk berdiri di depan kelas dan melaksanakan senam pariban. Setelah senam tersebut, maka peserta kembali melanjutkan dan kemudian memberikan presentasi terhadap hal-hal yang sudah mereka diskusikan dengan kawan-kawan di kelompok mereka. Dan kami sebagai fasilitator akan memberikan feedback dan penguatan terhadap apa yang sudah mereka sampaikan. Memasuki hari kedua pertemuan klasikal, para peserta akan kami buat membentuk sebuah lingkaran, di mana kami akan meminta mereka untuk menghitung 1-7 berurutan, di mana yang mendapatkan giliran angka 5 atau kelipatan angka 5 atau memiliki angka 5 di dalamnya untuk berkata, "Kayak mana ini?" Dan bagi peserta yang gagal untuk melakukan hal tersebut, akan kami minta untuk maju ke depan dan menjawab pertanyaan singkat dari kami terkait agenda 2. Setelah ice breaking dilaksanakan, maka kami kembali melanjutkan overview membangun tim efektif di era new normal yang partisipatif dan efektif, serta menjelaskan penerapan kepemimpinan yang melayani dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pelayanan organisasi. Kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi kelompok membangun tim efektif melalui penerapan teknik komunikasi yang efektif dan membuat skema kerjasama dengan stakeholder untuk mewujudkan tujuan peningkatan kinerja pelayanan. Setelah itu kami lanjutkan dengan ice breaking, di mana para peserta diminta untuk berdiri di depan kelas dan peserta melaksanakan senam menggunakan video-video yang sudah kami berikan dan sudah kami siapkan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan presentasi, hasil diskusi kelompok, serta feedback dan penguatan dari kami para fasilitator. Setelah itu saya akan meminta para peserta untuk mendiskusikan penerapan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan di unit kerja organisasi. Di mana sebelum kami tutup pada hari kedua ini, kami memberikan ice breaking, di mana fasilitator atau saya menunjuk satu peserta untuk memulai satu kalimat terkait pelayanan publik, di mana pada akhir kalimat tersebut terdapat satu kata dan dilanjutkan kemudian oleh peserta berikutnya dengan sistem tunjuk oleh peserta yang sebelumnya. Setelah ice breaking ini, maka kami lanjutkan dengan presentasi hasil diskusi kelompok, dan setelah itu kami memberikan feedback dan penguatan dari kami sebagai fasilitator kepada para peserta. Memasuki hari ketiga pertemuan klasikal, kami akan meminta para peserta di awal pertemuan untuk melaksanakan senam bersama sebagai langkah untuk agar mereka lebih segar dalam memasuki acara hari ketiga ini. Kemudian kami akan melaksanakan presentasi hasil diskusi kelompok serta feedback dan penguatan dari fasilitator. Dilanjutkan dengan ice breaking, di mana para peserta berbaris di depan kelas dengan jarak dan menggunakan metode samurai, di mana para peserta akan mengikuti sesuai dengan aba-aba. Nah, di akhir ini kami akan melaksanakan post test, di mana untuk mengetahui apa progres yang sudah dimiliki oleh peserta dengan hasil pretest yang kami laksanakan di awal pertemuan sinkronus. Penguatan-penguatan agenda secara menyeluruh dengan fokus pada pemahaman kepemimpinan pelayanan yang sudah kami lakukan selama beberapa hari pertemuan 56 JP. Demikian strategi video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.